Oke, selamat datang lagi ya di sesi bedah mendalam kita nih. Hari ini kita langsung aja, kita mau lihat satu ringkasan renungan singkat yang Anda sempat bagikan, fokusnya ke satu ayat Alkitab yang, wah, kuat banget ini. Filipi 1 ayat 21. Sering banget kan kita dengar? Iya. Filipi 1 ayat 21 sangat terkenal. Nah, sumber kita ini kan intisari dari renungan pagi ya, yang secara khusus bahas pernyataan Rasul Paulus itu loh, yang bunyinya, karena bagiku hidup adalah Kristus, Dan mati adalah keuntungan. Betul. Singkat, tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Nah, itu dia. Jadi misi kita ini sekarang, coba yuk kita bongkar maknanya, tapi spesifik lewat kacamata ringkasan ini ya, gimana dia menginterpretasikannya. Oke, siap kita bedah? Siap. Dan ini memang satu pilar ya dalam pemikiran teologi Kristen. Apalagi kalau kita bicara teologi Paulus. Ringkasan yang Anda kasih ini, kayaknya menyoroti beberapa sudut pandang kunci lah untuk kita coba pahami apa sih yang ada di benak Paulus waktu nulis itu. Oke, nah poin pertama nih yang langsung kelihatan banget dari ringkasan itu, idenya itu loh, bahwa Kristus itu bukan cuma sekedar tambahan gitu ya, atau cuma bagian penting aja dalam hidup orang percaya. Sumber Anda ini bilang, dia itu hidup itu sendiri. Wah, ini dalam banget ya, bukan cuma inspirasi. Tepat sekali. Yang ditekankan di ringkasan ini sepertinya ya, itu pergeseran fundamentalnya. Jadi bukan Kristus ada di dalam hidupku, tapi Kristus adalah hidupku. Gitu kan? Iya, bedanya tipis tapi signifikan ya. Banget. Kalau Kristus itu hidup, itu sendiri ya, seperti dijelaskan ringkasan itu, artinya dia jadi sumber mutlak, sumber segalanya. Ya tujuan hidup, ya makna hidup, bahkan sukacita yang paling dasar itu sumbernya dari dia. Jadi ini bukan lagi nambahin nilai Kristiani ke hidup yang udah ada, tapi ini penggantian total, pusat gravitasinya pindah. Sumber Anda mungkin ngelihat ini sebagai apa ya, realitas ontologis gitu, bukan cuma kiasan bagus aja. Itu benar-benar ngubah cara pandang ya. Nah, kalau kita terima nih premis itu, bahwa hidup itu esensinya adalah Kristus. Terus, gimana ringkasan renungan ini nyambunginnya ke bagian kedua ayat itu, yang sering bikin orang, bertanya-tanya. Dan mati adalah keuntungan. Ini kan kayaknya, wah, bertolak belakang banget sama naluri kita ya. Kematian kan biasanya kerugian. Ini kok malah untung. Di sini nih menariknya. Nah, menurut logika yang dipaparin di ringkasan Anda ya, bagian kedua nih ya, konsekuensi logis aja. Nggak bisa dihindari dari bagian pertama. Kalau Kristus itu inti dan substansi hidupnya, ya kematian fisik itu jadi kehilangan statusnya sebagai, akhir yang menakutkan gitu. Atau tragedi mutlak. Oke. Jadi bukan akhir yang menakutkan, tapi... Jadi keuntungan. Itu kata kunci penting dari sumber Anda kan? Oke. Keuntungan, karena itu dilihat sebagai transisi. Perpindahan menuju persatuan yang lebih penuh, yang nggak putus lagi sama Kristus. Ya bersama dengannya selamanya gitulah, kalau pakai istilah Alkitab lainnya. Jadi perspektif ini, seperti yang disajikan sumber Anda, itu mengubah kematian dari sesuatu yang bikin takut eksistensial, jadi bisa dibilang puncak pengharapan. Oke. Puncak pengharapan. Tapi saya jadi kepikiran nih, sebagian orang mungkin dengar mati adalah keuntungan, terus mikirnya, wah ini jangan-jangan ngajarin kita buat pasif aja ya, atau malah, lari dari dunia ini gitu. Atau bahkan, maaf nih, meromantisasi kematian. Ringkasan Anda nyinggung soal ini nggak? Gimana sumber ini menyeimbangkan pengharapan keuntungan itu dengan hidup yang aktif dan punya tujuan di dunia sekarang ini? Pertanyaan bagus banget itu. Gini, meskipun ringkasan ini mungkin nggak bahas detail banget ya soal itu, tapi biasanya nih interpretasi kayak gini dalam konteks teologi Kristen, itu nggak dimaksudkan buat dorong orang lari dari tanggung jawab duniawi. Justru kebalikannya. Oh, kebalikannya. Gimana tuh? Iya. Kalau hidup adalah Kristus, artinya hidup yang sekarang ini justru diisi penuh sama tujuan ilahi dong. Yang melayani, mengasihi, bertumbuh dalam karakter Kristus. Nah, pengharapan akan keuntungan nanti itu, menurut pandangan ini ya, itu justru harusnya ngasih kekuatan, ngasih keberanian, sama perspektif baru. Supaya kita bisa jalani hidup yang sekarang ini dengan lebih berani. Nggak terlalu terikat sama hal-hal duniawi, atau nggak terlalu takut sama penderitaan sementara. Oke. Jadi, keuntungan kematian itu bukan alasan buat berhenti hidup sekarang ya? Bukan. Justru jadi motivasi buat hidup dengan makna yang lebih dalam sekarang. Karena kita tahu tujuan akhirnya jelas.
ringkasan Anda mungkin menyoroti juga gimana cara pandang ini ngubah respons kita ke kesulitan sehari-hari atau prioritas hidup kita gitu. Jadi intinya ringkasan ini nyajiin sebuah paradigma hidup dan mati yang totaliter ya. Maksudnya segalanya itu berpusat dan ngalir dari satu figur aja, Kristus. Mulai dari napas kita sehari-hari, sumber makna, sampai harapan tertinggi di ujung jalan nanti. Terus apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Yang mungkin juga lagi merenungkan ayat ini. Oke, jadi kita udah coba bedah ya gimana ringkasan renungan yang Anda bawa ini mengupas Filipi 1:21. Kristus bukan cuma bagian hidup, tapi esensi hidup itu sendiri. Dan itu secara logis kemudian mengubah cara pandang soal kematian jadi sebuah keuntungan. Karena apa? Karena kedekatan abadi dengan sumber hidup itu. Sebuah pemikiran yang ya menantang banget cara pandang kita pada umumnya. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungkan lagi ya. Kalau gagasan hidup adalah Kristus, ini seperti yang digambarin ringkasan tadi. Benar-benar meresap dalam hidup kita. Benar-benar dihayati secara mendalam. Kira-kira gimana ya dampaknya secara konkret? Gimana itu akan mengubah cara Anda melihat dan menjalani setiap aspek keberadaan Anda? Bukan cuma konsep gede soal hidup dan mati yang barusan kita omongin loh ya, tapi juga keputusan-keputusan kecil yang Anda buat hari ini, interaksi Anda sama orang lain, cara Anda respons tantangan yang datang tiba-tiba, atau bahkan gimana Anda memaknai momen-momen bahagia yang sederhana saat ini. Nah, pergeseran fundamental ini kira-kira bakal termanifestasi jadi apa dalam realitas hidup Anda sehari-hari? Itu mungkin yang menarik untuk direnungkan.